Perang di jalur Gaza menyisakan fakta yang jarang dibicarakan. Lebih dari 80.000 tentara Israel dilaporkan mengalami gangguan kesehatan mental. Data ini bukan klaim sepihak. Ini pengakuan resmi Kementerian Pertahanan Israel disampaikan langsung oleh pejabatnya, mulai dari PTSD, depresi berat, hingga lonjakan kasus bunuh diri di kalangan prajurit. Satu terapis menangani ratusan tentara. Sistem rehabilitasi militer kewalahan. Sementara perang terus berjalan tanpa akhir yang jelas. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Dengerin ceritaku sampai selesai. Lonjakan gangguan kesehatan mental di tubuh militer Israel kini menjadi salah satu dampak paling serius dan jarang dibicarakan dari agresi militer berkepanjangan di jalur Gaza. Kementerian Pertahanan Israel pada Minggu, 7 Desember, secara terbuka mengakui bahwa lebih dari 80.000 prajuritnya mengalami masalah psikologis, sebuah kondisi yang mereka sebut sebagai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah militer modern Israel. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel, Tamar Simoni, dalam pengarahan resmi yang dikutip sejumlah media arus utama Israel. Simoni mengungkapkan bahwa sejak dimulainya operasi militer besar-besaran di Gaza pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, kementeriannya telah menangani sekitar 62.000 kasus gangguan kejiwaan di kalangan personel militer aktif dan cadangan. Angka itu, menurut Simoni, terus meningkat tajam hingga mencapai sekitar 85.000 prajurit dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun. Ini adalah skala yang belum pernah kami hadapi sebelumnya, ujar Simoni sebagaimana dikutip media Israel. Ia menegaskan bahwa sistem rehabilitasi militer tidak dirancang untuk menangani beban psikologis dalam jumlah sebesar itu secara simultan. Data internal Kementerian Pertahanan Israel menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari prajurit yang menjalani rehabilitasi mental mengalami gangguan yang secara langsung dikaitkan dengan peristiwa 7 Oktober 2023 dan operasi militer lanjutan di jalur Gaza. Gangguan tersebut meliputi gangguan stres pasca trauma, PTSD, depresi berat, kecemasan kronis, hingga ketidakmampuan kembali menjalani fungsi militer maupun kehidupan sipil secara normal. Tekanan sistemik ini berdampak langsung pada layanan kesehatan mental militer. Dalam beberapa unit rehabilitasi, satu terapis dilaporkan harus menangani hingga 750 pasien secara bersamaan. Di wilayah tertentu, terutama yang menjadi pusat penampungan tentara cadangan, beban kerja tersebut bahkan lebih tinggi. Kondisi ini membuat penanganan yang cepat, personal, dan menyeluruh menjadi hampir mustahil, memperbesar risiko gangguan jangka panjang yang tidak tertangani. Krisis ini tidak berdiri sendiri. Pada November sebelumnya, surat kabar Yediot Ahronot melaporkan bahwa agresi militer di Gaza telah memicu krisis kesehatan mental berskala nasional di Israel. Media tersebut mengungkap bahwa hampir 2 juta warga Tel Aviv dan wilayah sekitarnya membutuhkan dukungan psikologis, baik akibat paparan langsung konflik, ketakutan berkelanjutan, maupun dampak ekonomi dan sosial dari perang yang tak kunjung usai. Laporan yang sama juga menyoroti meningkatnya perilaku adiktif sebagai respons terhadap tekanan mental. Sejumlah warga Israel dilaporkan beralih ke narkoba dan obat penenang sebagai mekanisme pelarian, sebuah indikator klasik dari krisis psikososial yang meluas. Di lingkungan militer, dampaknya lebih keras dan lebih gelap. Media Israel mengutip data resmi militer melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus bunuh diri di kalangan tentara. Dalam 18 bulan terakhir, tercatat 279 percobaan bunuh diri, dengan 36 diantaranya berakhir fatal. Angka ini mencerminkan kegagalan struktural dalam menangani kesehatan mental prajurit di tengah operasi militer intensif yang terus diperluas oleh kepemimpinan politik Israel. Krisis kesehatan mental ini muncul di tengah kritik internasional yang semakin tajam terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Sejak Oktober 2023, operasi militer Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, menghancurkan infrastruktur sipil, dan memicu tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional dari berbagai organisasi HAM, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch.
Namun, di dalam negeri, pemerintah Israel terus mempertahankan narasi keamanan nasional tanpa secara terbuka mengevaluasi biaya manusia, baik di pihak Palestina maupun di tubuh militernya sendiri. Pengamat politik dan keamanan menilai bahwa data kesehatan mental ini menjadi indikator kuat bahwa konflik Gaza tidak hanya menciptakan kehancuran eksternal, tetapi juga menggerogoti stabilitas internal Israel. Kebijakan militer yang agresif, minim batas waktu, dan syarat kepentingan politik dinilai telah menempatkan prajurit sebagai instrumen yang diperas hingga melampaui daya tahan psikologis mereka. Pengakuan resmi Kementerian Pertahanan Israel, meski penting, juga memperlihatkan keterlambatan negara dalam mengantisipasi konsekuensi sosial dari keputusan politik dan militer yang diambil di tingkat tertinggi. Di balik statistik dan laporan resmi, krisis ini menyingkap realitas bahwa perang modern tidak hanya menghasilkan korban di medan tempur, tetapi juga luka mental yang mendalam dan berkepanjangan. Bahkan bagi pihak yang mengklaim diri sebagai pemenang, respons internasional terhadap krisis kesehatan mental di tubuh militer Israel muncul secara terbatas dan cenderung terfragmentasi, mencerminkan pola lama dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Pemerintah Amerika Serikat, sekutu utama Israel, hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi yang secara khusus menanggapi data lonjakan gangguan psikologis di kalangan tentara Israel. Washington tetap menegaskan dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri, sebuah frasa yang terus diulang sejak Oktober 2023 tanpa disertai evaluasi terbuka atas dampak jangka panjang dari strategi militer yang ditempuh Tel Aviv. Di Eropa, sejumlah negara mulai menyuarakan kekhawatiran yang lebih luas terkait keberlanjutan perang. Namun, fokus pernyataan mereka tetap diarahkan pada situasi kemanusiaan di Gaza, bukan pada implikasi internal di Israel. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan narasi. Penderitaan warga sipil Palestina diposisikan sebagai isu kemanusiaan, sementara keretakan psikologis dalam tubuh militer Israel diperlakukan sebagai urusan domestik yang sensitif dan dihindari dari kritik terbuka. Padahal, sejumlah analis keamanan menilai bahwa krisis kesehatan mental ini berpotensi berdampak langsung pada efektivitas dan disiplin militer Israel. Mantan pejabat pertahanan dan pengamat militer Israel yang dikutip media lokal menyebut bahwa kelelahan psikologis massal di kalangan prajurit dapat meningkatkan risiko kesalahan operasional, penggunaan kekuatan berlebihan, serta menurunnya kepatuhan terhadap aturan keterlibatan tempur. Dalam konteks Gaza, di mana Israel telah menghadapi tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional, kondisi mental prajurit menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Secara geopolitik, situasi ini memperlemah klaim Israel sebagai kekuatan militer yang sepenuhnya terkendali dan presisi. Selama puluhan tahun, Israel membangun citra angkatan bersenjata yang profesional, berdisiplin tinggi, dan siap menghadapi konflik berkepanjangan. Namun, data resmi Kementerian Pertahanan sendiri kini menunjukkan bahwa perang di Gaza telah menembus batas ketahanan institusional tersebut. Ketergantungan pada tentara cadangan, penugasan berulang tanpa jeda pemulihan yang memadai, serta tekanan moral akibat operasi di wilayah padat penduduk sipil menjadi kombinasi yang sulit disangkal. Di dalam negeri, krisis ini mulai memunculkan ketegangan politik yang lebih tajam. Keluarga prajurit dan veteran menuntut transparansi serta peningkatan anggaran rehabilitasi, sementara pemerintah di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus menghadapi kritik atas keputusan mempertahankan operasi militer tanpa peta jalan politik yang jelas. Oposisi Israel menilai pemerintah sengaja mengaburkan dampak sosial perang demi mempertahankan stabilitas koalisi dan menghindari akuntabilitas publik. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia menyoroti ironi yang mencolok. Negara yang mengklaim perang sebagai kebutuhan eksistensial justru gagal melindungi kesehatan mental prajuritnya sendiri. Mereka menilai bahwa pengakuan Kementerian Pertahanan Israel seharusnya menjadi pintu masuk untuk evaluasi menyeluruh terhadap doktrin militer dan keputusan politik yang mendorong eskalasi berkepanjangan di Gaza.
Dalam perspektif yang lebih luas, krisis ini menegaskan bahwa konflik Gaza bukan hanya soal wilayah, keamanan, atau diplomasi internasional, melainkan juga tentang harga sosial yang harus dibayar oleh negara yang memilih jalur militer sebagai instrumen utama kebijakan. Luka psikologis yang kini tercatat dalam puluhan ribu prajurit Israel berpotensi menjadi warisan jangka panjang yang akan memengaruhi stabilitas internal, hubungan sipil militer, dan posisi Israel di panggung regional. Perang dalam konteks ini tidak lagi sekadar peristiwa eksternal yang diarahkan keluar batas negara. Ia telah berbalik arah menekan struktur sosial dan institusional Israel dari dalam. Sebuah konsekuensi yang sulit disangkal, meskipun kerap dihindari dalam narasi resmi pemerintah dan para pendukungnya di tingkat global. Secara keseluruhan, lonjakan gangguan kesehatan mental di kalangan lebih dari 80.000 tentara Israel menyingkap sisi lain dari agresi militer di jalur Gaza yang selama ini tertutup oleh narasi keamanan dan kemenangan strategis. Data resmi Kementerian Pertahanan Israel diperkuat laporan media domestik menunjukkan bahwa perang ini telah melampaui batas kemampuan institusional negara dalam melindungi prajuritnya sendiri, baik secara fisik maupun psikologis. Krisis ini bukan anomali sementara, melainkan konsekuensi struktural dari keputusan politik dan militer yang mendorong eskalasi tanpa batas waktu dan tanpa strategi keluar yang jelas. Dalam konteks geopolitik, situasi tersebut memperlemah posisi Israel sebagai aktor yang mengklaim kendali penuh atas konflik yang dijalankannya. Ketergantungan pada kekuatan militer, dukungan tanpa syarat dari Sekutu Barat, serta pengabaian terhadap dampak sosial jangka panjang telah menciptakan tekanan internal yang kini sulit disembunyikan. Krisis kesehatan mental di tubuh militer Israel menjadi indikator